Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu min hadhihi ad-dunya innad dunya faniyah wal akhiratu baqiyah wasta'iddu lima huwa at wadhkuru qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Min surah Al-Mu'minun al-ayatul awwal was tsani. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, kita yang merupakan jemaah besar di dalam rangka menunaikan salat Jumat pada hari yang sangat berkah ini, tiada tentunya ucapan yang paling baik dan yang paling tepat selain mari kita senantiasa membudayakan zikir melalui lisan kita. Salah satu zikir yang akan mengangkat diri kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahmid walhamdulillah. Kita rangkaikan dengan salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan yakin akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melalui mimbar Jumat kita pada hari ini, saya menyampaikan pesan tausiah kepada kita semua, termasuk kepada person diri saya sendiri. Marilah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya ketakwaanlah yang merupakan jaminan kehidupan bahagia, baik di dunia ini bahkan sampai di yaumil mahsyar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, permasalahan bagi diri kita di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, landasannya tentu ibadah solat yang kita amalkan senantiasa. Bila kita berkaca dari sudut usia, khatib sendiri usia 73 tahun. Wajib kita menunaikan ibadah solat pada usia 15 semenjak dewasa, ataupun dengan istilah di dalam kitab fikih sejak mukallaf. Dengan demikian usia khatib 73 tahun dikurangi 15 berarti 58 tahun. Khatib telah menunaikan ibadah solat di dalam hidupnya yang wajib 5 kali sehari semalam. Belum dihitung ibadah-ibadah yang sunnah. Dengan demikian
15 tahun dengan hari 360 hari per tahun, dikali 5 kali sehari semalam menunaikan ibadah solat dalam hidup ini. Puluhan ribu kali khatib ini menunaikan ibadah solat yang wajib di dalam dirinya. Tetapi perlu kita telusuri suatu pertanyaan. Sudahkah tingkat solat yang khatib tunaikan ini memang mencapai tuntutan khusyuk? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah rukun khutbah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman. Orang beriman yang mampu menunaikan ibadah salatnya dengan khusyuk. Ini salah satu landasan. Ayat ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Toha ayat 14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh Tuhan saya ini adalah Allah ya Muhammad, Tuhanmu yang harus kamu sembah. Tunaikanlah solat itu untuk mengingatku. Ini kita kutip dalam khutbah yang singkat ini, termaktub secara nas di dalam Al-Quran. Kita petik sebuah hadis Nabi kita untuk menjadi pandangan bagi kita di dalam aktualisasi pelaksanaan solat yang khusyuk. Anna Aisyah radhiyallahu anha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala. Artinya, tidaklah ada dapat balasan pahala seseorang yang sholat kecuali hanya sebatas penghayatannya. Hadis ini diperkuat lagi dengan suatu hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Nabi kita bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya solat. Kita kutip dua ayat suci Al-Quran. Menafsirkan ini kita kutip dua buah hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang berriwayat masyhur. Para ulama menyampaikan fatwa di dalam kitab-kitab fikih seperti Imam Syafi'i mendefinisikan tentang ibadah solat kita. As-salatu aqwalun wa af'alun al-mubtadi'atum bitakbir wa muhtadilatum bitaslim. Salat itu adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perlakuan, perbuatan. Begitu juga dengan beberapa perkataan ataupun zikir. Dibuka dan dimulai dengan takbir serta ditutup dengan salam. Bapak-bapak, saudaraku, sekilas mari kita arahkan pemikiran kita terhadap praktek solat. Solat kita itu diawali niat dan takbir. Solat kita itu ditutup dengan salam. Solat kita ini apabila dilihat prakteknya, aktualisasinya, solat itu ada dalam bentuk perbuatan. Adanya berdiri, adanya angkat tangan, adanya rukuk, adanya sujud, adanya duduk antara dua sujud, dan lain-lain sebagainya. Di lain pihak, salat kita ini terdiri dari bacaan-bacaan,
Saat kita berdiri mengucap takbir, ucapan Allahu Akbar. Sehabis itu kita membaca doa iftitah. Sehabis itu kita membaca suratul Fatihah. Ini untayan-untayan jawaban. Baru di ujung solat kita itu ditutup dengan salam. Walhasil, solat ini apabila kita lihat aktualisasinya yang terdiri daripada perbuatan dan ucapan. Dari sudut praktek, berlandaskan ini, mari kita kaitkan penafsiran ulama tentang khusyuk. Kalau tadi di ayat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, beruntunglah orang beriman yang mampu menunaikan ibadah salatnya dengan khusyuk. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya salat yang khusyuk itu? Sekaligus bisa kita mengadakan evaluasi ataupun koreksi diri. Apakah salat yang saya lakukan di dalam usia yang 70-an ini telah mencapai salat yang khusyuk? Jawabnya kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, tentunya wajib kita meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ibadah salat ini, sehingga mampu kita menunaikan ibadah salat secara khusyuk. Karena salatnya khusyuk inilah yang tentunya menjadi jaminan bagi kita untuk beroleh keberuntungan dunia dan akhirat. Bapak-bapak saudara, tentang tingkat khusyuk ini dilihat dari praktek. Adanya berdiri, adanya duduk, adanya angkat tangan, adanya duduk antara dua sujud. Tepat petunjuk Nabi kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat kamu sebenarnya kamu lihat saya solat, petunjuk Nabi. Para sahabat melihat praktik solat Nabi itu secara langsung. Dengan demikian, apabila solat yang kita lakukan itu tepat seperti apa yang diperagakan Nabi, ini sudah mencapai tingkat khusyuk secara zahir. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang senantiasa kita hafal, yang telah mendarah daging bagi kita dari kecil, sejak kita tamat sekolah dasar. Semua bacaan solat dapat kita hafal. Pertanyaannya, aqimis sholata lidzikri, tunaikan solat itu untuk mengingatku. Apakah semua bacaan solat itu zikir? Benar, semua bacaan itu adalah zikir. Berbicara mengenai zikir, apakah zikir yang kita bacakan ini kita ketahui arti? Apakah zikir yang kita bacakan ini kita pahami? Apakah zikir yang kita bacakan ini kita hayati? Mari berwaspada. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur Ad-Dailami, tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ada sebuah hadis yang penting kita waspadai. An Aisyah radhiyallahu anha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasayya lil mar'i min salatihi illa ma aqala. Rawahu Abu Mansur Ad-Dailami. Kata Aisyah sendiri, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW memberi petunjuk melalui sabdanya, tidak ada pahala balasan bagi solat seseorang kecuali hanya sebatas berapa dia pikirkan dan dia hayati. Oleh karena itu, penghayatan kita terhadap apa yang kita baca ini dikategorikan para ulama sebagai khusyuk dalam tingkat batin. Melalui khutbah kita yang sangat singkat pada hari ini, di dalam arena tausiah khutbah, saya berpesan, mari ilmu pemahaman dan penghayatan terhadap solat yang kita amalkan ini
kita dalami melalui majlis-majlis ilmu. Kita tidak memadakan ilmu pengetahuan yang didapat waktu sekolah menengah. Kita tamat sekolah menengah, sudah naik ke jenjang pernikahan. 2 tahun dalam pernikahan, telah memperoleh keturunan, kesibukan hidup hari demi hari, mengurus rumah tangga, mencari kehidupan, menghilangkan waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sehingga ilmu yang didapat di dalam tingkat sekolah menengah, itulah yang dipada-padakan sampai mati. Akankah solat kita naik ke tingkat yang khusyuk? Saya yakin dan percaya, tanpa ada pendalaman tentang ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan ibadah solat, tidak akan mungkin solat itu meningkat kepada tingkat yang khusyuk, kecuali hanya sebagai suatu kewajiban rutinitas di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak saudaraku, mari kita antisipasi tudingan-tudingan orang yang jahil. Buka pengajian bicara hanya solat. Dari dulu saya Islam, saya bukan Islam mu'allaf, belajar solat sampai tua tidak mampu solat itu. Adapun pengajian hanya membahas masalah solat. Ini adalah ucapan-ucapan orang yang jahil. Oleh karena itu, melalui khutbah yang singkat ini, mari kita upayakan untuk mendalami teori dan praktek solat yang kita pelajari di dalam waktu singkat tingkat sekolah menengah, untuk mendapatkan dengan orang yang khusyuk. Tanpa pendalaman itu, rasanya mustahil solat kita akan naik kepada tingkat khusyuk. Sementara itulah pada hakikatnya solat yang menguntungkan dunia dan akhirat tidak hanya sebatas rutinitas dan tidak hanya sebatas melepaskan tugas. Semoga bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rela kembali mengikuti ataupun membuka majelis-majelis ta'lim di dalam rangka akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat pesan yang kita ini pada hari Jumat di bulan Muharram yang terakhir ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.